tanda-tanda golongan orang yang beruntung, baik itu yang sukses maupun yang ingin menjadi golongan orang yang beruntung, wujudkan tanda ini dalam kehidupan dirinya. Apa saja? Yang pertama adzikru dzunub al-madiyah, yang kedua manisyanul hasanatil al-madiyah. Orang-orang yang beruntung itu mereka mempunyai satu tabiat perilaku, termasuk orang-orang sukses ini, Pak. Jika kalian ingin sukses, maka perilaku ini wujudkan dalam hidup Anda. Yang pertama adalah adzikru dzunub al-madiyah. Selalu ingat terhadap dosa, kemaksiatan, kesalahan yang di masa lalu dia perbuat, sehingga ke depan dia tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu, kemaksiatan itu, dan dia akan menyesali dengan kemaksiatan itu. Ini konsep pertama. Untuk urusan akhirat ataukah urusan dunia bisa dipakai nih. Rasulullah itu mengajarkan dunia akhirat, Pak. Islam itu memang rahmatan lil alamin, ajarannya tidak cuma untuk akhirat tapi dunia akhirat. Selalu ingat kesalahan, dosa, perbuatan maksiat yang telah diperbuatnya, sehingga ke depan tidak terulang itu. Dulu mungkin hadirin sholatnya masih menyepelekan, dulu mungkin naudzubillah pernah berzina, dulu mungkin pernah minum khamr, dulu mungkin pernah berjudi. Ke depan hadirin dia tidak akan mengulangi kesalahan itu. Kenapa? Karena dia ingat bahwa kesalahan itu jangan pernah terulang. Dalam makalah Arab, perumpamaan makalah itu syair orang-orang Arab. Itu binatang paling bodoh itu adalah keledai. Binatang paling bodoh itu keledai, Pak. Binatang cerdas itu anjing, kelelawar, itu binatang-binatang cerdas. Tapi keledai itu binatang yang terkenal dengan kebodohannya. Dia tubuhnya kecil, kayak kuda tapi tubuhnya kecil, yang telinganya naik ke atas itu, Pak. Tapi tenaganya luar biasa, Pak. Dia hanya menjadi hewan untuk mengangkut barang. Tapi hebatnya keledai, Pak, jika melewati sebuah jalan, kemudian dia keperosok dalam lubang itu, di lain hari dia melewati itu, dia nggak akan pernah lagi terperosok ke dalam lubang itu. Tidak ada keledai yang terperosok dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Ini keledai, Pak. Nah, kita sebagai manusia otomatis tidak mau diumpamakan dengan kecerdasan secerdas keledai, otomatis nggak mau. Nah, kalau keledai saja bisa tidak melewati kesalahan sebanyak 2 kali, apalagi kita. Nah, orang-orang yang sukses, dia akan selalu mengingat kesalahannya, dan kesalahan itu tidak akan diulang untuknya 2 kali. Insya Allah sukses. Pedagang, dia akan sukses kalau kesalahan-kesalahan yang dia perbuat tidak pernah diulang lagi. Begitu juga dalam membangun usaha, membangun karir. Nah, bapak sendiri kalau jadi atasan, punya anak buah, dia melakukan kesalahan, kemudian ditegur, ini salah, kamu jangan diulangi. Anak buahnya kemudian mulai saat itu tidak akan mengulangi lagi, Pak. Jenengan juga akan senang dengan anak buah itu, sukses anak buahnya. Atau bapak saat ini sedang mempunyai bos, Anda mempunyai kesalahan yang ditegur, kemudian Anda tidak akan mengulangi lagi. Kesalahan itu akan selalu Anda ingat. Maka jenengan insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Begitu juga dalam kehidupan religius kita, kehidupan keagamaan ruhaniyah kita. Kalau dulu pernah melakukan perbuatan yang menghasilkan kemaksiatan, otomatis ke depan tidak akan terulang 2 kali. Ini akan sukses, Pak. Yang kedua hadirin, kebaikan yang diperbuat oleh dirinya, dia tidak akan pernah mengingat kembali. Salah satu hadirin, jadi begini, Pak. Salah satu celah iblis untuk menghilangkan pahala kebaikan yang pernah kita buat, itu ujung akhir adalah dengan mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah kita buat. Ini iblis itu masuknya ke situ, Pak. Karena halus sekali. Dulu saya pernah menyampaikan, hati-hati kalau ibadah, Bapak di situ terlalu nikmat. Nggak ada tantangan untuk malesnya. Karena sifat ibadah itu
setiap ibadah itu punya masyakoh. Setiap ibadah itu punya nilai pemberat, artinya penghalang yang menghalang-halangi untuk beribadah itu akan selalu ada. Maka ketika Bapak kok beribadah dalam satu hal, di situ nggak pernah merasakan malas, nggak pernah merasakan halangan, justru di situ merasakan nikmat, terus harus waspada, hati-hati. Kenapa? Karena nanti iblis akan masuk dengan nikmatnya Anda ibadah di situ, kemudian sehingga jenengan bisa terus lanjut. Iblis akan membisikkan kalimat-kalimat, tidak ada orang yang sehebat kamu dalam ibadah ini. Itu loh Pak. Akhirnya merasa berbangga diri dengan ibadah yang dilakukan. Itu contohnya di situ. Untuk menjerumuskan kita dalam aktivitas ibadah kita. Begitu juga hadirin yang dirahmati oleh Allah, kebaikan. Untuk menjaga kebaikan ini agar jangan sampai nanti menguap di ujung akhir karena kita mengungkit-ungkitnya, maka resep di awalnya adalah lupakan kebaikan yang sudah kita perbuat, selesai. Tapi konsep ini tidak semudah teori. Apalagi seorang istri terhadap suami, mohon maaf, kebanyakan kalau suami pernah berbuat salah, itu mbok sampai ujung akhir dunia, itu istri akan ingat terus gitu. Kesalahan tahun 2000, tahun 2024 itu masih ingat. Dulu tahun 2000 Mas, sampean itu pernah itu ya. Kalau sudah kayak gitu ya repot gitu. Padahal konsepnya harusnya kesalahan itu dilupakan. Mohon maaf, kalau kesalahan orang lain kita lupakan, kebaikannya yang kita ingat. Tapi kalau untuk diri kita, kesalahan diri kita itu jangan sampai dilupakan, kebaikan orang lain akan selalu kita ingat. Kebaikan yang pernah kita perbuat kita lupakan.